Oke, apalagi ya? Ruangan misalkan, ruang. Nah, misalkan ada 4 tabel ya diminta. Awalnya tuh cuman ada, teks doang ya ada kasusnya, terus nanti diminta bikinlah, tabel dari masing-masing entitas. Nah, masih ingat teman-teman yang entitas yang mana? Ingat, oke. Jadi, entitas-entitasnya di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan ruang, itu entitasnya atau entity. Nah, kemudian mahasiswa ini pasti kan ada NIM, nama, alamat. Kemudian MK-nya misalkan basis data, bukan, MK ini misalkan kode MK. Nah, jangan lupa diberi garis bawah sebagai, kunci bahwa dia itu adalah primary key. Kemudian nama MK-nya, kemudian jumlah SKS misalkan. Kemudian dosen ini ada NIDN, ya. Kemudian misalkan kode dosen, bukan, nama aja. Nanti rancu dengan NIDN. Nama, NIDN, nama sama home base. Home base atau prodi yang diampu gitu ya, misal. Kemudian untuk ruang misalkan, nomor atau kode ruangan. Kemudian, misalkan apalagi, jumlah kursi, jumlah meja misalkan. Nah, anggap aja ini ya. Jadi ada 2 masing-masing, ada 2, ada 3 gitu ya, masih beda-beda gitu. Nah, kemudian diminta coba tampilkan, eee, tabel mahasiswa, yaitu bagian NIM. Jadi di bagian tabel mahasiswa yang diminta untuk ditampilkan adalah bagian NIM dan nama misalkan. Kemudian tampilkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut, berarti diambil dari tabel mata kuliah, diminta untuk nama MK-nya apa gitu. Atau dan jumlah SKS-nya berapa gitu ya. Kemudian dosennya gitu. Dosennya siapa dosennya? Berarti ada nama dosen. Nama dosen. Misalkan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Nah, nanti yang ini akan digabung menjadi satu tabel baru. Sini NIM, sini nama MK, kemudian SKS, dan nama dosen. Jadi tabel baru seperti ini. Nah, NIM-nya di sini misalkan ada 001, 002, namanya Budi, Ani, nama mata kuliah yang diambil Budi misalkan basis data, yang si Ani ngambil AKA, SKS-nya di sini 3, di sini 2, nama dosennya misalkan di sini ada basis data, siapa yang basis data di ruangan, oh cuma saya ternyata. Di sini saya, kemudian AKA misalkan di sini ada nih, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi nanti jadinya adalah satu tabel seperti ini. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan join. Gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari kembali bagaimana caranya untuk menggabungkan satu tabel ini. Apakah harus join ataukah bisa dengan cara yang lain seperti itu ya. Bagaimana cara memanggil atribut-atributnya itu dari per tabel hingga menjadi satu tabel baru gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Itu satu soal-soal. Oh, misal ada lagi misalkan di sini adalah, ini ganti deh bukan ruang, tapi ini adalah nilai ya, nilai dari mahasiswa. Nah, untuk nilai berarti di sini ada misalkan kode nilai misalkan. Nah,
terus mata kuliah, ya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, nanti yang diminta ada juga nih yang diminta adalah coba jumlahkan, total nilai dari si Budi, ya, berarti di sini ada NIM, nama, MK, terus nilai, gitu ya. Nilai, misalkan di sini ada satu lagi, nilai. Eh, nah, jadi nanti diminta untuk nama Budi, NIM, nama lagi. NIM 001, namanya Budi. MK yang diambil apa? Ada basis data, ada AKA, ada pemrograman berbasis web misalkan ya. Kemudian misalkan ada lagi ada Pancasila. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nilainya, misalkan nilainya di sini nilainya adalah 85, di sini 90, di sini 95, di sini 70 misalkan. Nanti diminta untuk berapa sih total nih? Berapa total dari nilai ini? Gitu. Nanti akan ada soal yang seperti itu. Gitu ya. Berapa sih total dari nilai keseluruhan ini? Gitu. Atau misalkan di penjualan, misalkan gitu ya, di sistem penjualan, nanti kan akan ada yang namanya penjualan apa namanya ya, jual beli. Jadi berapa harga yang dia bayar. Misalkan si Budi dia membeli 3 apel. Nah, si apelnya satunya itu harganya misalkan 10.000. Nah, nanti akan diminta berapa total dari total yang harus dibayar Budi itu berapa dengan ini. Seperti itu. Contohnya begitu. Nah, terus kemudian soal pertama itu nanti dipahami lagi tentang DDL, DML. Ini dicatat, ini kisi-kisi yang saya kasih ya. DDL, DML. Terus sebuah view. Buat sebuah view misalkan, oke, tampilkan ya sama seperti ini tadi berarti. Yang si ini. Ada sebuah kasus, ada jumlah jumlah barang atau jumlah produk, ada harganya, berapa totalnya. Gitu. Berarti ini si apel 3 dikali dengan 10.000. Gimana cara untuk menampilkannya? Seperti itu. Kemudian buat view, misalkan si mana tadi si Budi tadi ya, total seluruh berarti kayak gini nih ya. Nah, oke, ini ya berarti seperti ini. Untuk soal selanjutnya juga ada berapa total keseluruhan nilai atau berapa total keseluruhan uh, produk yang dia beli atau jumlah pembeliannya begitu atau harganya seperti itu ya. Ini ada nih. Terus ada lagi menghitung ini. Kemudian untuk analisis, misalkan ini tadi mata kuliah, misalkan di mata kuliah MK ya, di mata kuliah basis data, jumlah stok untuk mahasiswa yang tersedia itu hanya 30 meja atau kursi ya, meja atau kursi.
Sedangkan mahasiswa yang ngambil ini ada jumlahnya itu adalah 35. Berarti kan enggak cukup semua kan, masih ada sisa 5 gitu. Nah, jadi nanti akan dihitung, eee, atau melakukan analisis stoknya, ya, analisis stoknya dari ini, 30 sama 35 ini seperti apa. Misalkan kondisinya gimana nih, kondisinya itu misalkan stoknya itu, lebih dari misalkan 35, berarti apa nih, hasilnya apa. Kemudian untuk stok yang kurang dari 30 bagaimana, seperti itu. Nah, terus nanti setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini, berapa sisanya? Ya, kalau mahasiswanya ada 35 berarti masih sisa 5. Kalau mahasiswanya ternyata cuma 25, berarti masih ada sisa stok 5, gitu. Kemudian, eee, ini, eee, CRUD ya, CRUD, insert, update, delete itu juga insert-insert ya. Terus ingat lagi transaksi, transaksi, ada commit, ada rollback. Dicek kembali, eee, ininya, materinya, materi tentang transaction. Dipelajari apanya? Baca, cara membaca, mengolah, atau menelaah, menganalisis dari query, query, ya, dari query-nya seperti apa. Terus ada step atau schedule, schedule, apa namanya, jadwal, ya, ada jadwal, ya. Ada yang waktu itu kita pelajari, tahap 1 dia ngapain, tahap 2 dia ngapain, tahap 3 dia ngapain, terus komit, ya, atau mungkin rollback. Nah, itu juga. Kemudian nah, kemudian ada lagi soal yang misalkan seperti ini. Tadi sudah ada tabelnya ini ya, sudah ada tabel ini, sudah ada tabel ini. Nah, kemudian yang diminta adalah tampilkan tampilkan, NIM 001 mata kuliah AKA yang nilainya 90 aja, gitu. Jadi dia hanya minta NIM-nya si Budi yaitu 001, namanya Budi dengan mata kuliah AKA nilainya 90. Dia cuma minta satu baris ini. Dari satu tabel. Dari satu tabel yang diminta hanya bagian ini aja. Gitu. Oke, itu kisi-kisi untuk ujian UAS. Nanti UASnya di kelas kalian bawa laptop, utamakan laptopnya yang bisa digunakan atau dipakai ya. Nanti kalau pas di kelas kayak, "Bu laptop saya ini, bu laptop saya itu," lah nggak jadi ujian nanti ya. Jadi silakan dimaksimalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ada pertanyaan untuk UAS? Ya. Terkait ini, UAS-nya itu pakai tools yang digunakan itu apa, Bu? Atau Bebas pakai kalian kalian pakai apa waktu praktikum? itu Oracle sih? Ya, boleh. Oh, Jadi Oracle oke. ya, jadi macam-macam ya kan. Awalnya kan saya minta untuk pakai semuanya Oracle, tapi ternyata kemarin pas di kelas 01 itu macam-macam yang dipakai, ada yang MySQL, ada yang Oracle, ada yang Supabase, ada yang apalagi kemarin ya,
MongoDB. Iya, pokoknya macam-macam lah yang dipakai. Jadi saya, ya sudah terserah kalian mau pakai apa, gitu. Yang sebisanya aja. Oke, siap, terima kasih. Oke. Ya tadi Kuratu gimana? Mau nanya untuk pengumpulan UAS-nya jadinya gimana itu, Bu? Ya saat di kelas. Jadi di kelas nanti dilakukan ujian selama 2 jam. Nanti akan ada pengawas ujiannya. Jadi nanti setelah selesai untuk 1, 2 dan seterusnya soalnya nanti baru akan dicek apakah sudah sesuai apa belum begitu. Nanti kan di saat kalian bikin pasti akan ada history dong gitu loh. Nanti kan bisa dilihat mana nih yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena semuanya berurutan dengan case yang sama. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi untuk UAS? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada untuk UAS, kita masuk ke presentasi tugas hari ini. Oh, saya hentikan share screen dulu. Oke, yang sudah mengirimkan di grup, yang sudah kirim di grup untuk nama-nama kelompoknya sudah semua? Oke, kalau gitu ya kita mulai. Silahkan untuk kelompok 4 ada Felix, Hanif, Ananta, Marta, dan Putri. Radita. Anggotanya sudah cukup? Lengkap? Sudah, Ibu. Ya, silakan. Ini ya yang dipresentasikan cukup langsung nggak usah basa-basi di awal anggotanya ini langsung aja case kalian apa, judulnya apa, kemudian case-nya apa.